wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sini untuk menuntut ilmu. Semoga selalu dalam lindungan dan salam dan salam semoga tercurah berkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu Yulia Wardani MSc selaku dosen mengaku mata kuliah dunia pengusahaan dan juga penerang semua insyaallah dicintai Allah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang elektroforesis, di mana beranggotakan memperan ada Dina Fatima, Kiki Soliso, Melisa, Nabila Nadira, dan juga Renida. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh Nabila. Oke. Pertama itu ada tujuan pembelajaran. Yang pertama itu menganalisis prinsip dasar mekanisme elektroforesis. Kedua itu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi dan kecepatan vibrasi dalam elektroforesis dan membandingkan kelebihan serta kekurangan metode elektroforesis untuk berbagai jenis sektor. Yang pertama itu ada pemakaian dan prinsip dasar elektrolisis. Nah, elektrolisis ini merupakan metode pemisahan molekul bermuatan seperti protein, DNA atau juga RNA berdasarkan panjang maupun besar molekul yang diberikan dengan arus listrik. Nah, elektroforesis ini juga cara efektif itu untuk memisahkan fragmen DNA dengan berbagai ukuran. Prinsip dasar elektroforesis ini tuh pergerakan molekul bermuatan atau ion melalui medium semi solid dengan cara mendorongnya melalui matriks bermorik atau gel ya di bawah pengaruh suatu medan listrik. Jadi molekul yang bermuatan akan bergerak menuju elektroda yang bermuatan kebalikannya gitu yang berlawanan ketika ditempatkan di dalam medan listrik. Nah, kecepatan pergerakannya ini tuh bergantung pada rasio muatan terhadap ukuran molekul tersebut. Elektroforesis ini dapat digunakan untuk mengetahui ukuran DNA dengan menggunakan DNA marker yang sudah diketahui ukurannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Is. Selanjutnya kita ke jenis-jenis elektroforesis. Yang pertama itu elektroforesis kertas, di mana jenis elektroforesis yang terdiri dari kertas sebagai fase diamnya dan partikel bermuatan yang terlalu sebagai fase geraknya. Pertama ialah ion kompleks pemisahan ini terjadi akibat adanya gradasi masukan misalnya sistem pemisahan. Jadi teman-teman, nah yang bentuk itu tuh yang di tengah itu kertas seperti kita pas melakukan kromatografi. Jadi si sampelnya itu ditotolin di tengah-tengah kertasnya. Nah jadi si kertasnya itu sebagai fase diamnya, terus yang larutan yang tadi itu kan larutan buffer, nah itu sebagai fase geraknya gitu yang nantinya tuh setelah didiamkan sampel yang tadi dititikin itu bakal bergerak sesuai dengan perbedaannya. Yang kedua ada elektrolisis gel. Kurang lebih hampir sama. Elektroforesis gel kurang lebih hampir sama, bedanya pakai gel gitu ya. Dan dimana ini tuh untuk misalkan molekul besar seperti DNA dan juga protein. Dimana gel yang tadi itu sama juga sebagai fase diamnya, dimana gel itu berfungsi sebagai saringan molekuler. Cara kerjanya itu jadi salah satu gelnya itu diberi lubang, diisi sama sampelnya, terus nanti itu setelah dikasih tegangan listrik, nanti itu sampelnya itu akan bergerak sesuai dengan perbedaannya, dimana molekul yang kecil itu akan bergerak lebih cepat dan lebih jauh dibanding molekul yang partikelnya itu berukuran besar. Selanjutnya yang ketiga itu ada elektroforesis kapiler. Ini tuh kayak diagramnya gitu ya dari elektroforesis, dimana itu ada pemisahan untuk asam amino, protein, lipid, karbohidrat dan nukleotida dengan solusi yang terdiri dan dilakukan pada pipa kapiler yang berisi
butter. Dimana kepakat tulangnya itu diisikan dengan butter. Setelah itu ada proses elektroforesis gitu. Dimana itu menggunakan itu kecil, jadi kan kepakat itu sekecil ini ya, yang kecil lumayan. Jadi menghemat sampel juga gitu, dan itu lebih untuk selanjutnya dijelaskan oleh Lisa. Nah, lalu ada komponen utama sistem elektroforesis. Nah, dalam kimia pemisahan, elektroforesis itu merupakan metode pemisahan berdasarkan perbedaan mobilitas ion atau molekul bermuatan dalam medan listrik. Nah, agar proses ini berlangsung efektif, sistem elektroforesis itu memiliki beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada sumber arus listrik atau power supply. Nah, menyediakan arus listrik searah atau DC untuk menghasilkan medan listrik yang mendorong partikel bermuatan. Lalu tegangan itu dapat diukur untuk mengontrol kecepatan migrasi partikel. Nah, dalam metode konteks kimia pemisahan, sumber listrik ini berperan seperti gaya pemisah pada metode lain, misalnya tekanan dan kromatografi. Nah, lalu ada yang keduanya medium pemisah atau fase diam. Nah, merupakan tempat berlangsungnya migrasi molekul, umumnya itu berupa gel agar-rosa untuk DNA atau RNA, atau gel poliakromida atau PEG untuk protein. Nah, medium ini bertindak sebagai fase diam yang menghambat pergerakan partikel sehingga terjadi pemisahan berdasarkan ukuran dan muatan. Nah, yang ketiganya itu ada vapor atau larutan penyangga. Nah, itu berfungsi sebagai fase gerak dalam elektroforesis gitu, menjaga pH sistem tetap stabil dan menghantarkan arus listrik. Contohnya vapor PII, tris aset NCA, dan PBI, tris borat EDRA. Nah, dalam konteks pemisahan kimia, vapor ini tuh memastikan partikel tidak rusak dan lingkungan tetap konduktif. Lalu yang keempatnya ada elektroda, anoda dan katoda. Nah, terletak di kedua ujung wadah. Anoda menarik ion bermuatan negatif dan katoda menarik ion bermuatan positif. Elektroda itu berfungsi sebagai penghubung antara arus listrik dan larutan, memastikan arah gerak ion sesuai potensi listrik. Lalu yang kelimanya ada wadah atau sel elektroforesis atau chamber. Nah, ini tuh buat menampung media gel dan vapor gitu. Terus dilengkapi dengan dua kompartemen atau anoda dan katoda yang dihubungkan oleh gel. Nah, terbuat dari bahan isolator untuk mencegah kebocoran arus listrik. Lalu yang keenamnya ada sistem pewarnaan dan deteksi. Nah, setelah pemisahan selesai, hasil elektroforesis itu harus divisualisasikan. Nah, menggunakan zat warna seperti deuterium bromida atau FBr atau gertrit untuk DNA, fluoresensi UV, terus chromesis brilliant blue atau silver stain untuk protein. Nah, dalam kimia pemisahan, tahap ini itu setara dengan deteksi hasil pemisahan atau analog yang detektor pada kromatografi. Selanjutnya adalah terkait mekanisme. Selanjutnya terkait mekanisme elektroforesis dan hasil analisis. Di sini dari contohnya itu kita mengambil contoh dari hewan gapi, ikan gapi, di mana hewan gapi ini memiliki keunikan dibandingkan ikan yang lain. Kalau ikan yang lain itu diantaranya kan mereka bertelur. Nah, kalau ikan gapi ini mereka tuh mengandung si telurnya baru dikeluarkan sudah dalam bentuk ikan, dan itu melahirkan dalam bentuk ikan yang banyak gitu. Tapi selain itu juga ikan gapi ini terkadang bisa they have live birth, which means they're no babies like many other fish. And second, they have a lot of babies. They also keep their babies, but I don't think there's a special
ciri khas gitu. are Nah, especially they have live birth, which means there are no eggs like many other fish. And kalau kita itu berpikir misalkan dulu kita berpikir bahwa misalkan kalau ayam itu ada induk sama ayamnya udah jadi ayam aja. Nah ternyata kalau kita telusuri lebih dalam ternyata itu ada sesuatu yang membuat si ikan itu bisa ada tuh karena ada maksudnya ada keturunan dari si induk sama si ayamnya. two things that I think are especially they have live birth, which means could have potential technologies that merge with biology with the intent, and it's constantly changing. And I wanted to keep track of the inheritance and my young young. So what would have been very cool to have at that time? Young kid and had access to it. Although it's becoming way more common in classrooms now. And now biotechnology is gel. Two things that I think are especially of those. And if you pursue two things that I think are especially, we're going to talk about one very cool I have at that time, some biotechnology. Technologies merge like biology and tech. Kalau misalkan kita bingung misalkan di dalam akuarium itu gak itu kan ada banyak misalkan ya. Nah kita tuh bingung sebenarnya induknya yang mana soalnya semuanya sama aja hampir sama kan. Nah kita tuh bisa memproses mengetahui sifat dari di mana sih induk si gapi ini gitu. Nah itu tuh dengan bioteknologi ini. Bioteknologi berarti campuran dari biologi dan teknologi. Nah salah satu dari bioteknologi ini adalah elektroforesis. Merge biology and tech, and it's constantly changing. It includes topics such as PCR, cloning, and genetic engineering. It's also an awesome field. We're going to talk about one of the biotechnologies that could have, potentially, help me determine the genetic relationships of my dogs. If, as a young kid, Jadi intinya si elektroforesis ini ada dalam si bioteknologi gitu untuk mengetahui tadi salah satu pokok masalahnya itu untuk kita tahu gitu ini yang mana tadi intinya gitu kan muncul dari masalah itu. Nah untuk si prinsipnya itu didasari dari tadi udah beberapa kali disinggung bahwa didasari dari perbedaan besarnya ukuran si sel DNA-nya. Ini di dalam web itu kan ada nukleus dan juga ada si DNA-nya. here's the DNA in the middle. Nah, di mana kalau kita zoom gitu ya di DNA itu ada yang namanya nukleotida. Nukleotida itu berbentuk seperti blok gitu ya. Here's the joke electrophoresis machine. The point of the machine is to have electrical charge running through one end of the genesis. Here's the DNA and the nucleus of the chromosome. Nah, kalau kita di zoom di DNA-nya, di sini ada nukleotid. Terus ada juga fosfat. Nah, si fosfat ini biasanya bermuatan negatif. So if you look at this whole DNA here, it gives that DNA a negative charge. That's a big deal because gel electrophoresis, which again separates molecules based on size, relies on the fact that DNA molecules have a Nah, jadi si gel elektroforesis ini bisa kita gunakan dengan si mesin elektroforesis ini. Nah, tadi sudah dikatakan salah satunya komposisi dari mesin ini itu ada gel. Nah, gel ini biasanya terbuat dari si agaros, di mana agaros ini merupakan polimer polipeptida atau karbohidrat gitu. Berarti kalau misalkan di dalam si akuarium mungkin ada rumput laut atau lain sebagainya gitu.
as well as the break activities. Dan itu disebut dengan area dari si gelnya. Nah, terus di sini ada dua muatan. Jadi di sini negatif dan di sini positif. Tadi kan dikatakan kalau si fosfat atau si DNA-nya itu bersifat negatif. Nah, nanti berarti kalau pas ditetesin di sini mereka masih negatif gitu. Berarti akan bergerak menuju ke arah positif. Negative charge, and the area of the gel here is positive charge. So guess where the DNA will travel to? Well, since it's negative charge, it's going to travel to the positive side. So typically when you're analyzing DNA in electrophoresis, you use these restriction enzymes to cut the DNA into tiny pieces. Restriction Nah, terus enzymes ada juga yang disebut dengan si enzimnya itu. Nah, si enzimnya itu nanti akan merusak si DNA. Jadi si DNA itu akan dipotong sama si enzimnya itu. Nanti akan terlihat perbedaan antara si misalkan DNA sampel A, B, C, D itu dari hasil potongan sama si enzimnya. Very specific differences, often related to the specific DNA bases, make the restriction enzymes very useful in biotechnology. So if I had babies that Nah, ini contohnya ada DNA dari si bayi Gapi dan dari si mama Gapi. and my old mother DNA, and I have to worry then I would want to use the same types. Nah, terus kita masukin si enzim yang tadi. If I use the same types, Yang mana si enzim tadi kan berfungsi untuk memotong si DNA ini. however, unless the mother baby that I love forgot, those pieces that result after extension enzymes dealt with it may be different in size because the DNA of the baby and the had some differences in the sequence of their DNA bases. So the DNA samples both are cut into multiple pieces by the same type of restriction. And then the samples Nah, selanjutnya si sampel yang tadi dimasukin ke yang si sumur-sumurnya itu. Nah, ternyata setelah di analisis gitu ya. Nah, setelah dianalisis ternyata yang punya ada yang DNA yang lebih panjang, ada DNA yang lebih kecil si potongannya. Nah, kalau DNA itu semakin panjang berarti itu akan mempengaruhi ke si kecepatannya, berarti dia itu akan semakin lambat. Nah, kalau yang lebih si potongan DNA itu kecil, otomatis si pergerakannya juga akan semakin cepat gitu. Nah, di sana juga tadi terlihat ada kotak-kotak. Nanti sini ada penjelasan selanjutnya untuk contoh lebih jelasnya. Nah, di sini kan tadi sudah dijelaskan salah satu komponen-komponennya. Yang pertama itu ada mesin-mesinnya yang terdiri dari wadah sumber arus listrik. Kemudian ada si gel elektroforesisnya, bisa berupa gel algarosa dan gel poliakrilamid. Sedangkan itu yang tadi PP-nya yang gel algarosa ya. Kemudian untuk sumurannya tadi yang sampel DNA, kemudian larutan buffer itu berfungsi untuk mempertahankan si pH-nya. Ada linda itu untuk berperan sebagai pemberat bagi DNA, dan iridium bromida atau ETBR yang akan mengisi serat basah. Kalau yang tadi itu yang dipakai yang si enzim itu. Jadi sebelumnya itu si sampel DNA-nya itu dimasukkan ke yang kotak-kotak ini. Nah, kemudian si sampelnya itu dicampur sama si linda itu. Tadi. Nah, ini misalkan si DNA dari si anak Gapi misalkan, terus di dalamnya itu ada 3 ibu Gapi, tapi kita nggak tahu ibunya tuh yang mana, si A, si B atau si C gitu. Nah, ini sampelnya diambil ke setiap sumur. Nah, selanjutnya nanti
akan kalau udah siap gitu ya sistemnya, baru masuk ke si listriknya dinyalain. Nah, untuk membuat sirine yang berintegrasi, jadi si kabel dikatoda dan di anodanya itu disambungkan dengan si sumber listrik. Nah, adanya sumber listrik sampel DNA ini akan bermigrasi dari kutub yang negatif ke positif. Nah, kemudian selanjutnya visualisasi sama si fragmen DNA-nya dengan meredam si dialog tadi pada si EPBR yang tadi yang ada fokus itu. Nah, nanti si EPBR ini akan ini menyusup tadi ke dalam DNA-nya. Nah, ini contohnya misalkan ada hasilnya seperti ini. Nah, misalkan udah deh ini hasilnya. Nah, ternyata dari sampel A itu DNA-nya itu ada di sekitar 1. Ini misalkan ini 1000, 2000 gitu ya. 100 sebagainya. Nah, ini untuk sampel 1 misalkan antara 1 sampai 1000 aja. Ini kan yang samanya jadi di sini gitu. Yang samanya ini di sini ada yang sama di sini antara si Gabi sama si ibu. Yang diperkirakan ibu, nah itu misalkan panjangnya berapa gitu, terus diambil berapa, diambil berapa dan sebagainya. Nah, sebenarnya evaluasi ini lebih ke mengukur dari si panjang si DNA-nya itu sendiri. Kalau misalkan kita mau lebih itu lebih ke perkiraan sih, misalkan ini tuh dia yang mana. Nah, mungkin kalau di yang video yang tadi sebenarnya ada fotonya itu lebih jelas karena si warnanya beda. Jadi misalkan di blok pertama itu ini warnanya biru, tapi ini merah, misalkan kan kurang sesuai ya, meskipun di ukuran yang sama tapi warnanya tidak sesuai gitu. Nah, kalau di video tadi itu ada benar-benar sesuai, misalkan kalau di sini yang saya itu punya kesamaan di 3 bagian nih sama si baby gapi ini. Nah, misalkan ini sama-sama warna yang ungu, terus ini ada lagi nih sama di ukuran sama di warnanya. Nah, itu tuh salah satu dari ciri bahwa dia itu adalah ibunya gapi, ibunya si gapi. Yang tiga. Nah, untuk secara mekanisme dasarnya di sana nanti ada gaya volume, kemudian ada kemudian ada pergerakan migrasi, kemudian ada partikel netral yang tidak bergerak kecuali pada elektrosmosis, dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Tapi nanti ada beberapa faktor yang mempengaruhi itu ada di bagian akan lebih dijelaskan lagi. Kemudian untuk salah satu contohnya dari perhitungannya nanti akan dijelaskan oleh Nabila. Tadi pertama itu prinsip dasarnya itu ada gaya power, terus
rumusnya itu nah kan pertama itu ada gaya kolom itu rumusnya tuh I kali E gitu ya. I-nya itu tuh nah ini tuh muatan listrik, satunya itu kolom, terus juga ada E. Nah E ini beda listrik. Nah soalnya itu contohnya ya, misalnya kita mengetahui nilai I-nya apa tadi? Muatan listrik. Ya. I besar. Ini hurufnya besar semua, ada yang besar, yang besar, kayak ini juga besar. Nah, misal kita punya nilai I itu 3,3 kali. 3 kali 10 pangkat min 13. Kayak kolom dari listriknya. Ini jadi nah, kan diketahui I-nya itu muatan listriknya itu 3, kali 10 pangkat min 13 kolom. Nah, terus medan listriknya itu 2, nah, kan kita udah ketahui ya nilai muatan listrik sama medan listriknya. Karena rumusnya cuma gini doang, jadi kita kali aja.
Nah, satuannya itu Newton ya. Paham dari perhitungannya? Belum. Kok bisa sih V per M itu tiba-tiba satuan efek dari F-nya? Soalnya gaya kolom itu emang satuannya Newton. Ya. Ya, tak kasih satuannya gimana? Karena punya. Kalau dicarinya E itu jadi volt per meter. E itu kan kekuatan medan listrik. Kalau E jadi volt per meter. Enggak, Ajis nanya ini kenapa kan M dikali C hasilnya M. Oh, nggak tahu ya, soalnya ini contohnya kan kita kan nyari tahunya kan si gaya kolom ya, sedangkan gaya kolom tuh dia tuh udah punya satuan, yaitu satuannya itu ikhlas enggak? Apa kamu ada masukan? Apa? Oh, jadi kamu tuh pengen dicoret-coret gitu satuannya. Enggak. Ya, mungkin. Ikhlas aja udah, ini mas teorinya. Iya, udah dari sananya. Kan maksudnya kan kalau misalnya kayak nyari polaritas kan itu gampang coret-coret karena emang ujungnya satuannya sama gitu. Terus kayak mereka tuh kayak satu jenis apa nih kalau mau diurutin. Wow. Kan tadi medan listrik itu kan satuannya volt per meter. Nah, 1 voltnya itu sama dengan 1 joule per coulomb. Nah, sedangkan 1 joule-nya ini tuh 1 newton kali M. 1 newton kali meter. Nah, kalau kita masukin ke ini berarti 1 sama 1 mm per C. nah terus disubstitusi ke yang M-nya. Kalau 1 E berarti kalau 1 per M jadinya berapa? Kalau dari 1 V per M berarti masukin 1 mm per C. baru di V-nya kan itu masukin juga sih M-nya tetap ada. M per C berarti. Ya, M per C per lagi M. Jadi si M per C ini dimasukin terus diper lagi si M ini. Jadi C-nya itu udah dalam keadaan si dari sini. Oh. Jadi nantinya itu 1 M per C. C-nya sama ya.
M. Dulu. Nah, ya. Jadi kan di muatan medan listrik itu ada satunya itu volt per meter. Sedangkan 1 voltnya itu sama dengan 1 per joule per coulomb. Nah, sedangkan 1 joule-nya juga ada turunannya lagi, yaitu 1 newton kali meter. Terus apa? Oke, nah kan kita udah nih udah tahu turunannya si J, ya kan? J kan dia itu salah satu bagian dari volt. Nah, dimasukinlah turunan si ininya nih nm-nya ke J. Jadi yang tadinya J jadi nm per disubstitusi. Dimasukin dari sini ke sini. Kita masukin ke 1 ini kan medan listrik. Nah, medan listrik itu kan tadi ya satuannya itu volt per meter. Sedangkan kita udah punya nih nilai voltnya tuh berapa, yaitu newton kali meter per coulomb. Kita masukin ke sini, ya kan? Nah, ada nih yang dicoret, yang pokoknya Ajis ada di sini. Ya. Apa ya coret? Yaitu apa? M-nya habis, tinggal apa? Tinggal N sama C. Masukin ke F. Terus kan dicarinya F. Nah, dicari F. F kan rumusnya Q kali E, ya kan? Terus mana lagi nih? Berapa? Atasnya ya? Nah, kan rumus F itu Q kali E. E kan udah ada nih. E itu pasti Q itu pasti satuannya coulomb ya. Coulomb ya. Nah, berarti kan sama dengan C dikali ini N per C. Ada yang bisa dicoret? Ada. C. Tinggal kan? Apa? Oke, siap. Apa? Ya, nanti ada. Ya, iya pasti panjang kan? Nanti pas tanya jawab. Ada kan paham kan? Jadi kalau ini rumus prinsip dasar dari elektroforesis, yaitu salah satunya itu energi coulomb atau energi listrik. Nah, energi listrik yang di rumusnya itu ini medan listrik dikali muatan listrik itu. Nah, pasti hasilnya tuh M. Asal tuh M udah tahu kan dari mana. Terus sama ada muatan kecepatannya. Muatan kecepatannya itu rumusnya itu I kali E. Kalau misalnya ada kecepatannya itu Q kali F-nya itu sekarang dibagi sama F. Nah, F-nya itu koefisien listrikan gitu.
Contohnya kan di situ. Nah, kita udah misalnya pakai soal ini aja ya. Misalnya kita udah punya nih nilai I-nya segini, nilai N-nya segini. Nah, kita dikasih tahu juga apa nilai F-nya itu koefisien gesekannya itu sebesar 2 kali 10 pangkat 5. Nah kan ini kan udah ada ya hasilnya, yaitu 6 kali 10 pangkat 15 dibagi 2,5 kali 10 pangkat 4. Oh iya, F yang ini yang tadi diketahuinya itu sama F yang gedenya itu beda. Kalau F di sini apa tadi? Ya, yang F di sana itu si koefisien dari gesekannya. Ini mah F besar, ini mah F kecil. Itu. Nah, nanti ini kecepatan itu pasti bakal dibagi F kecil gitu. Sama dengan berapa? Iya, 11 ya. Iya, beda. Ini yang kita tinggal ya. Ini beda lagi. Jadi ingat lagi ya, F besar itu gaya kolom atau energi listrik. Q ini adalah muatan. Ini kasih Q ya. Itu muatan listrik. E itu adalah medan listrik. Ini untuk mencari gaya kolom rumusnya ini aja. Sedangkan kalau misalnya kita nyari kecepatan, ditambahin sama dibagi F. F ini adalah koefisien gesekan yang satuannya itu meter per sekon. Nah, nanti hasil dari Q kali E-nya ini akan dibagi sama nilai koefisien gesekannya ini. Nah, hasilnya berapa? Akan menghasilkan hasil yang bermuatan meter per sekon. Iya, maaf, buat V. Jadi V itu satuannya. Berarti kalau dikatakan sama bermuatan total, berarti itu maksudnya ke apa? Bermuatan total. Terus kalau medan listrik yang dipasang, terus misalkan koefisien gesekan untuk fragmen A kecil.